Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan kalian semua masih tetap semangat dalam kondisi COVID-19 seperti ini, tetap jaga jarak dan tetap belajar di rumah dengan semangat. Baik, untuk sesi kali ini adalah sesi terakhir untuk materi Microsoft Word. Insya Allah di sesi berikutnya kita sudah akan masuk di Microsoft Excel. Baik, siswa-siswaku semua, ini adalah kumpulan soal-soal yang harus kalian segera selesaikan dan masukkan di Google Classroom. Sekarang kita masuk ke materi yaitu pembuatan mail merge. Nah, ini ya, mail merge. Apa sih mail merge ini? Jadi mail merge ini adalah sebuah fitur ya, sebuah kegunaan yang bisa kita pakai dalam pembuatan surat banyak. Istilahnya adalah surat massal. Mail merge itu seperti surat massal. Cukup dengan satu halaman surat saja kita bisa mengirim ke banyak undangan. Misalnya kita ingin membuat ulang tahun atau rapat atau kirim surat ke perusahaan yang mana jumlah tempat untuk kita mengirim itu lebih dari 10 lah, istilahnya banyak, sehingga disebut surat massal atau mail merge. Nah, bagaimana cara membuatnya dan biar mudah untuk dalam tahap pembuatannya? Kalau untuk kalian, silahkan kalian ketik sesuai dengan perintah yang ada di sini. Jadi kalian buat dulu suratnya seperti ini, kirim ke pesertanya siapa. Jadi kalian buat nanti satu file yang namanya data anggota. Data anggota itu seperti nama peserta dan alamat. Itu saja, baru dana yang mereka sumbang berapa, dana pendaftaran berapa, dan dana kesejahteraan berapa. Jadi silahkan kalian buat 3 kolom, yaitu nama peserta, kota atau alamat, jumlah yang disumbang, dana daftar penyumbang, dan dana kesejahteraannya berapa yang mereka berikan. Tapi ibu kali ini akan memberikan contoh yang berbeda dari yang ada, tapi konsepnya sama saja. Ini ada sebuah surat, ibu langsung ke prakteknya kita sehari-hari yang ada di sekolah ya. Ini ada surat PKL, yang mana kalian tahu bahwa tempat industri kalian PKL nanti itu ada lebih dari 100 atau ada 180-an industri lah yang sudah bermitra dengan SMK Negeri 2 Palu. Nah, pada saat siswa akan turun, panitia akan membuat sebuah surat yang akan dikirim ke 180 instansi atau perusahaan tempat kalian akan praktek nanti. Bagaimana caranya agar lebih mudah? Cukup dengan satu halaman ini saja. Cukup dengan halaman ini saja tanpa harus membuat surat yang banyak. Misalnya dikirimnya ke 100 perusahaan, berarti kita buat 100 surat. Tidak seperti itu. Dengan menggunakan kemudahan yang ada dalam menu mail merge ini, cukup dengan satu surat saja. Oke, jadi bagaimana caranya? Cara pertama, silahkan kalian ketik suratnya yang seperti ini, cukup satu saja suratnya, bunyinya sama, kapan turunnya, dan namanya siapa. Misalnya ini kita hapus dulu ya, ini misalnya kita tidak pakai nama. Nah, seperti ini misalnya, ini nomor suratnya sama, penempatannya sama, yang membedakan adalah kepada siapa dia, nama pimpinannya siapa, dan alamatnya di mana. Nah, jadi buat dulu surat. Kop surat sudah ibu jelaskan ya di video sebelumnya bagaimana cara membuat kop surat. Kita bisa hapus dulu ini, pimpinan kita hapus, alamatnya kita hapus. Misalnya ini dia di mana misalnya. Jadi ini nanti ada tempat kita isi. Langkah kedua adalah kita harus menyiapkan tujuan surat. Dia berada di file yang berbeda. Kalau di soal ini kalian disuruh membuat satu soal data anggota, yang mana data anggota di dalam ada nama peserta, kota, ada jumlah berapa yang disumbang,
dana pendaftarnya berapa dan dana kesejahteraannya berapa. Tapi contoh yang diberikan simpel saja dulu, hanya pimpinan sama alamat. Alamat yang dituju. Ibu buatnya di Excel seperti ini. Jadi ini terlihat ya, nama Dudi dan alamatnya di mana. Oke, seperti itu ya. Jadi ada satu file yang harus kalian buat berisikan alamatnya semua. Di sini Ibu hanya contoh 27 saja dulu. Ini kita hapus, anggap 27 dulu. Kita delete. Oke. Ini kita close, jangan biarkan terbuka dia. Close. Dan ingat di mana tempat kalian menyimpan data tadi, data untuk kita punya alamat yang akan kita kirim. Nah, sekarang kita akan membuat tahapan-tahapannya di mailings, klik mailings, pilih start mail merge, kita pakai yang step by step mail merge wizard. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, kita pilih letters karena ini adalah surat. Next, kita next lagi. Nah, kita browse. Browse itu artinya kita cari di mana file tempat yang kita tulis alamat-alamat tadi, alamat-alamat yang dituju. Silakan kalian browse dan ingat di mana tadi kalian menyimpannya. Ini praktek, ini data. Nah, setelah double klik, maka dia akan muncul di sheet apa dia. Kayak tadi kan Ibu punya banyak sheet, Ibu ada di sheet job matching misalnya. Oke. Nah, setelah di sheet job matching ini muncul data yang akan kita kirim itu kan mulai dari nomor 1. Ini nomor 1. Jadi yang di atas ini kita hilangkan centangnya. Tidak perlu dicentang karena kita akan masuk ke sini saja langsung nama perusahaannya. Oke, kita mulai dari sini, kita klik OK, baru kita next lagi sekali, arahkan dulu kursor di sini kepada yang terhormat pimpinan apa, klik more item, berarti kita menggunakan pimpinan apa yang dalamnya, daftar Dudi yang diundang. Oke, sorry ya, kita preview dulu. Kita select. Cek kembali ulang ya. Ibu ulangi kembali. Preview, next, select recipient. Kita cari tadi simpannya di folder ajar, semester ganjil, simpan. Ini tempat penyimpanannya lumayan banyak. Nah, job matching, maka AKT untuk memastikan kembali karena filenya ini sangat banyak, di dalam satu file ada banyak sheet, kita boleh buka dulu job matchingnya ini ya, filenya ya, read only, hanya untuk meread, dia di job matching. Oke, berarti betul filenya di job matching. Kita balik lagi, resepin dan ajar. Kalau kalian buatnya simpan saja di dokumen atau di mana yang mudah dicari. Ini job matching. Nah, setelah klik job matching, kita hilangkan centangnya ini. Ini hilang. Hanya tinggal dari sini. Nah, tadi pemilihannya itu kan ini daftar Dudi yang diundang, F2 itu adalah untuk nama perusahaan, F3 adalah untuk alamat. Jadi nanti yang akan kita pilih di posisi ini, pimpinan itu akan kita arahkan ke F2, pimpinan PT apa gitu yang ada di sini, PT Bang Sulteng. Untuk ada di berarti alamat kantor, berarti di F3. Oke, seperti itu ya. Ulangi lagi. Nanti pada saat more item yang akan kita pilih di sini adalah pimpinan adalah F2 karena dia adalah kolom F2 dan alamatnya adalah di F3. Kita oke dulu.
Kita next, more item. Ini ya, pimpinan tadi F2 kan, double klik F2, kita close, arahkan kursor lagi ke bawah, more item lagi, F3, close. Oke, setelah itu kita next, jadilah seperti ini. Oke, kita next, 7, 8, sekian. Jadi terlihat keadaannya. Kita lihat yang terakhir 32. Oke, seperti itu ya. Jadi pada saat dia ini next, jadi dia sudah berubah otomatis. Nah, sekarang bagaimana untuk memudahkan kita mencetak? Kita next lagi sekali lagi. Bisa di print, klik print. Mau printnya yang record dari mana ke mana. Bisa langsung print. Tapi kalau misalnya kita ingin masih mau mengedit, misalnya kalau Wiraseni, nama misalnya di bawah sini, nama siswa-siswanya siapa beda, itu bisa kita pakai yang ini. Tapi kalau misalnya semuanya sama, hanya membedakan adalah pimpinan sama alamat, berarti kita pakai print. Klik print, record misalnya dari 94 misalnya sampai 32. Maka yang dicetak adalah alamat dari tadi yang 4 sampai 32, siapa saja PT Bank Sultan sampai di mana. Tapi kalau kita masih mau mengedit dulu, kita mengedit misalnya di sini kan berikut nama-nama siswa yang akan ditempatkan di kantor kami. Enter, bikin tabel seperti yang Ibu contohkan tadi, namanya ini, di Wiraseni ini. Nah, maka kita klik edit dulu. Edit, klik all, baru ini awalnya di 6, berarti 6 sampai 32, berarti edit from 6 sampai 32, baru kita oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, terlihat ada 27, kita perkecil, ini muncul semua. Dan sudah berubah-berubah namanya. Ini PT Bank Sulteng, sini sudah Tanjung, mudah kan? Ini sudah Mandala Finance, ini sudah Pantun. Jadi ada 27. Yang kita tinggal edit adalah copy saja, misalnya yang Bank Sulteng masukkan di sini, nama-nama yang di Bank Sulteng. Yang di Tanjung Serana Lestari tinggal masukkan sini. Oke, silahkan dipraktekkan. Untuk soal yang ini yang lebih kalian lihat, perhatikan ya yang lebih sesuai dengan soalnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.